Kampung Ciberem terletak di lereng pegunungan yang sunyi, sebuah tempat di mana kabut lebih sering turun dibanding matahari muncul. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Ujang bersama ibunya, Mak Rasti. Mereka hidup sederhana, memelihara 2 ekor sapi warisan almarhum ayahnya. Meski tidak banyak bicara, Ujang adalah sosok pekerja keras dan semua orang kampung mengenalnya sebagai anak baik. Namun, Kampung Ciberem menyimpan rahasia lama, rahasia yang tertanam di Bukit Kembar. 2 gundukan bukit di sebelah barat kampung yang dipenuhi oleh pohon-pohon tua menjulang. Orang tua dulu menyebutnya tempat larangan, tempat para leluhur tidak izinkan dijamah manusia sembarangan. Konon, siapapun yang masuk ke sana dengan niat mengambil akan diminta bayaran. Hari itu, pakan sapi habis. Musim kemarau panjang membuat rumput di sekitar kampung kering. Ujang resah, sapi-sapinya terus melenguh kelaparan. Ia mencoba membeli pakan, tapi tak seorang pun tetangga memiliki sisa rumput. Jangan ke Bukit Kembar, Jang. Biarin aja sapinya puasa sehari 2 hari, kata Mak Rasti sambil batuk-batuk. Napasnya berat, tubuhnya lemah. Penyakit paru-parunya sering kambuh belakangan ini. Kalau dibiarkan, sapi bisa mati, Mak. Nanti kita makan apa? Jawab Ujang pelan. Menjelang sore, Ujang menyiapkan karung dan sabit. Meski tahu resikonya, ia melangkahkan kaki menuju Bukit Kembar. Langit mulai menguning. Kabut tipis sudah turun saat ia menyusuri jalan setapak yang sudah jarang dilewati manusia. Udara di Bukit Kembar berbeda, sunyi, tak ada suara burung, jangkrik pun seolah enggan bersuara. Di tengah bukit, Ujang melihat rumput tinggi, hijau dan segar. Ia tersenyum, tapi sebelum ia mulai memotong, ia melihat sesuatu. Sebuah batu besar, bulat, dengan bekas dupa menghitam di atasnya. Di sekelilingnya ada boneka kecil dari jerami yang sudah usang. Ujang mengabaikannya. Ia segera memotong rumput dan mengisi karung. Saat hendak pulang, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah yang berlawanan. Suara bisikan samar-samar terdengar seperti nyanyian seorang perempuan. Pulanglah, jangan bawa. Pulanglah. Ujang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah dan tidak menoleh lagi. Malam harinya, suara sapi meraung membangunkannya. Ia keluar kandang, melihat sapi seperti mengamuk.
matanya memerah, tali pengikat hampir putus. Nah, apa yang terjadi? Ada apa ini? Mak Rasti pun keluar tergopoh-gopoh. Jang, tadi emak mimpi buruk. Ada perempuan datang ke rumah, matanya kosong. Dia bilang, rumput itu bukan milikmu. Ujang terdiam. Sejak malam itu, semuanya terasa berubah. Setiap malam terdengar suara langkah kaki di depan rumah. Tak ada orang. Ketika pagi, rumput yang disimpan mendadak layu seperti dibakar dari dalam. Ujang mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, dikelilingi suara-suara asing, dan di akhir mimpi selalu ada sosok perempuan yang berbaju putih dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Beberapa tetangga mulai berkomentar, "Sapi si Ujang kayaknya ketempelan ya. Itu pasti karena rumput dari hutan larangan." Ujang mendatangi Pak Lejo, tetua kampung yang dihormati. "Jang, kamu ngambil rumput dari hutan larangan?" "Iya Pak, tapi cuma rumput." Begitu kata si Ujang. "Itu bukan cuma rumput, itu dijaga. Kau telah ambil yang bukan milikmu. Sudah ada yang menempel padamu. Kalau tak cepat dikembalikan, dia akan minta tumbal loh, Jang." Ujang mulai merasakan sakit di mata kanan. Merah, perih, dan makin hari makin membengkak. Dokter tak bisa menjelaskan sebabnya. Hingga suatu malam, saat bercermin, ia melihat sesuatu di balik pantulan matanya. Ada sosok perempuan sedang menatap dari dalam pupilnya. Pak Lejo memberikan syarat. "Ujang, rumput harus dikembalikan sebelum malam Jumat Kliwon. Harus dibawa kembali ke batu tempat kamu memotong. Tapi tidak boleh sendiri, harus ditemani orang kampung dan sesajen." Namun, malam sebelum pengembalian, Mak Rasti kerasukan. Ia bicara dengan suara berat. "Kau tak bisa kembalikan. Dia sudah masuk matamu. Matamu adalah gerbangnya." Ujang menangis histeris. Ia menjerit, "Ambil, ambil mataku, tapi jangan ambil emakku."
Pengembalian rumput dilakukan dalam keadaan hujan. Pak Lejo membacakan doa dan membakar dupa. Ujang gemeter. Tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di matanya. Jangan dibuka matamu, Jangan lihat dia, teriak Pak Lejo. Namun terlambat. Ujang menoleh. Ada sosok itu muncul dari balik kabut, merayap seperti asap, menjerit marah dan menghilang ke dalam tubuh Ujang melalui mata kanannya. Ujang pun pingsan. Pagi harinya, ia bangun di rumah. Mak Rasti selamat, sapi tenang, tapi Ujang kini mengenakan penutup mata kanan. Aku tak bisa melihat lagi, Pak Lejo. Lebih baik begitu daripada dia membuka gerbang lebih lebar, kata Pak Lejo. Sejak hari itu, Ujang tak pernah lagi ke Bukit Kembar. Ia kembali hidup seperti biasa, tapi matanya sesekali terasa berdenyut saat malam sunyi. Dan jika cermin terlalu lama ditatap, muncul sesosok perempuan, kadang muncul hanya sesaat, akhirnya hilang.